Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Mitsui yang jatuh pingsan di tengah lapangan, akhirnya tidak dapat melanjutkan pertandingan. Situasi ini membuat para pemain Shohoku semakin frustasi dan tertekan. Sendo, yang berhasil menambah angka untuk Ryonan, semakin memperkecil jarak selisih skor menjadi 1 angka. Dan di detik-detik akhir, Ryonan kembali menyerang Shohoku melalui Fukuda dengan dunk. Namun di saat bersamaan, Sakuragi melompat untuk menggagalkan aksinya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di tengah semakin memanasnya pertandingan, Fukuda mengoper bola ke arah Koshino yang langsung bersiap melakukan tembakan. Namun, Akagi melesat dengan presisi luar biasa, melompat tinggi untuk memblokir tembakan Koshino dengan sempurna. Bola pun terpental, menciptakan peluang rebound. Akagi dan Sendo melompat hampir bersamaan. Sentuhan tangan Akagi sempat mengenai bola, tetapi penguasaan akhir berada di tangan Sendo. Dengan percaya diri tinggi, Sendo menggiring bola melewati hadangan Rukawa dengan kelincahan luar biasa. Namun, pergerakannya terhenti ketika Sakuragi secara mengejutkan menghadang jalurnya, membuat bola menjadi liar. Wasit meniup peluit, pertanda perebutan bola yang intens antara Sendo dan Sakuragi. Di bangku pemain, pelatih Taoka terdiam sejenak, tak percaya Sakuragi mampu menggagalkan pergerakan dua pemain andalannya. Sementara itu, di sisi lapangan, Mitsui meneriakkan sisa waktu tinggal 2 menit lagi. Seruannya membakar semangat Shohoku untuk berjuang hingga titik penghabisan. Bola dilempar ke udara oleh wasit, dimulailah duel udara antara Sendo dan Sakuragi. Sendo berhasil mengarahkan bola ke Ikegami yang langsung menguasainya. Namun, Kogure dengan disiplin ketat menghalanginya, membuat Ikegami terpaksa memutar arah. Akagi, dengan suara lantang yang menggema di seluruh lapangan, memerintahkan rekan-rekannya untuk menjaga ring seperti hidup hanya bergantung padanya. Ikegami mengoper bola ke Koshino, tetapi Miyagi tak memberinya ruang bergerak, terus memberikan tekanan. Bola beralih kembali ke Uozumi, yang kini menghadapi Akagi, berdiri tegak seperti tembok besar yang tak tergoyahkan. Kehabisan pilihan, Uozumi mengoper bola ke Fukuda, namun Sakuragi segera tiba, mengawal dengan ketat dan tidak memberinya celah untuk melepaskan tembakan. Shohoku membangun benteng pertahanan kokoh, membuat Ryonan kesulitan mencetak angka. Dukungan dari tribun terbelah, gemuruh sorakan untuk kedua tim semakin memanaskan suasana. Bola kembali ke Sendo. Kali ini, Rukawa berdiri di hadapannya, menjaga pertahanan dengan penuh kewaspadaan. Di detik-detik akhir masa penguasaan bola, Sendo mengoper ke Uozumi. Tanpa ragu, Uozumi melompat, siap melepaskan tembakan. Namun dari belakang, tiba-tiba Sakuragi melompat dengan reaksi cepat, membatalkan tembakan itu dengan blok spektakuler. Bola terlepas dan langsung dikuasai oleh Kogure. Shohoku segera memulai serangan balik. Di bangku pemain, pelatih Taoka terlihat terguncang. Ia menyadari kesalahannya telah meremehkan keberanian dan ketangkasan Sakuragi, sosok yang kini menjadi ancaman nyata bagi tim Ryonan. Pelatih Taoka terlihat kesal oleh aksi Sakuragi yang berhasil menggagalkan tembakan Uozumi. Kekesalan itu tak hanya dirasakan olehnya, Uozumi, Sendo, dan Fukuda, 3 pemain andalan Ryonan pun tampak menahan frustrasi. Sakuragi telah menjadi duri tajam di tengah strategi mereka memenangkan pertandingan. Di tribun, para pemain Kainan dan Shoyo, yang menyaksikan dengan seksama, tampak terdiam sejenak. Ekspresi tidak percaya tercermin di wajah mereka, namun di balik itu ada kekaguman yang jelas. Aksi Sakuragi, yang sekilas tampak mustahil untuk dilakukan, justru menjadi bukti bahwa bukan sekedar kebetulan belaka, bagi Sakuragi berada di waktu dan tempat yang tepat.
Permainan berlanjut. Bola diteruskan ke Kogure, yang segera mencari celah. Di sisi lain, Sakuragi berjuang melawan tekanan dari Fukuda, berusaha menemukan ruang untuk bergerak. Kogure memanfaatkan kesempatan, mempassing bola ke Miyagi yang berlari cepat di bawah pengawalan ketat Koshino. Sementara itu, pelatih Taoka mulai merenung di tengah ketegangan pertandingan. Kesalahannya sebagai pelatih mulai tampak jelas, menganggap Sakuragi sebagai kelemahan. Kini, pemain dengan rambut merah itu justru menjadi kunci penting dalam permainan Shohoku, yang secara tak terduga memberikan mereka harapan baru. Sakuragi akhirnya lolos dari hadangan Fukuda dan menerima passing dari Miyagi. Namun, tembakannya gagal menembus ring. Bola melambung tinggi, tetapi, ia menguasai bola kembali, dan dengan gerakan cepat, mengoper bola ke Miyagi. Namun saat Miyagi mencoba mempassing bola ke Kogure, Koshino tiba-tiba muncul, memotong jalur bola. Bola hampir keluar dari lapangan, tetapi Koshino berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, wasit memutuskan bola sudah keluar lebih dahulu. Meski peluang itu gagal, para pemain Ryonan tetap mempertahankan semangat juang mereka. Taoka segera memanggil Ikegami dan memberikan instruksi baru, melakukan penjagaan ganda terhadap Akagi atau Rukawa saat mereka memegang bola. Shohoku kembali menyerang. Kogure mengoper bola ke Rukawa, namun penjagaan ganda dari Ikegami dan Sendo membuat Rukawa kehilangan bola. Ikegami dengan cepat menguasai bola dan melancarkan umpan jauh ke Koshino, yang tampak bebas bergerak. Namun, seperti bayangan yang selalu hadir, Sakuragi muncul di jalur bola. Dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil memotong pergerakan bola, memutar momentum pertandingan kembali ke pihak Shohoku. Rukawa menatap tajam ke arah Sakuragi, memberi isyarat meminta bola. Namun, Sakuragi, dengan ketenangan yang mengejutkan, memilih memberikan passing indah kepada Kogure, yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Sang Megane berdiri tegap, mengangkat bola, dan dengan tenang melepaskan tembakan 3 angka. Di tengah aksinya di lapangan, Kogure merasakan nostalgia yang kuat. Ingatannya kembali ke masa SMP, saat pertama kali bertemu dengan Akagi. Mereka cepat akrab, terikat oleh kesamaan cintanya pada olahraga basket. Di lapangan sekolah, keduanya sering berlatih. Mulai dari dribble hingga jump shot, setiap dasar basket mereka pelajari bersama. Keringat bercucuran, lelah mendera, namun semangat mereka tak pernah padam. Suatu sore usai latihan, Kogure menyampaikan kegundahannya, keinginan untuk berhenti bermain basket. Akagi, tanpa ragu, menjawab dengan ketegasan yang menggugah. Ia berbicara tentang mimpinya membawa sekolah mereka ke kejuaraan nasional. Kata-kata itu mengguncang hati Kogure. Ia kagum pada tekad kuat Akagi, lalu mengurungkan niatnya untuk berhenti bermain basket. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tim SMP mereka pernah kalah di pertandingan penting. Kogure menangis merasakan pahitnya kekalahan. Namun, di saat itu, ia juga menyadari sesuatu, ia sangat mencintai basket. Dengan mata penuh air mata, ia bersumpah kepada Akagi untuk tidak pernah meninggalkan olahraga ini. Bersama, mereka berjanji untuk mencapai kejuaraan nasional, dimanapun mereka bersekolah. Saat memasuki SMA Shohoku, Kogure bertemu dengan Hisashi Mitsui, seorang MVP terkenal. Bersama Akagi, mereka berlatih di bawah bimbingan pelatih Anzai, figur yang dihormati karena kebijaksanaannya. Tapi perjalanan Mitsui tidak bertahan lama. Sebuah insiden memaksanya meninggalkan basket, meninggalkan lubang di tim. Tak lama setelah itu, Ryota Miyagi bergabung. Pemuda penuh energi dengan ambisi besar menjadi guard terbaik. Diam-diam, Miyagi juga menyukai manajer tim, Ayako, yang selalu mendukungnya. Miyagi Ryota tteyunda, boku. Hayai, mou anna toko ni. Setahun kemudian, dua karakter kontras masuk tim, Hanamichi Sakuragi, pemula bersemangat tinggi, dan Kaede Rukawa, bintang muda berbakat dengan sikap dingin. Perjalanan tim basket Shohoku penuh liku. Konflik, kekalahan, dan perbedaan pribadi menjadi tantangan besar. Puncaknya terjadi ketika Mitsui, bersama gengnya, menyerang anggota tim untuk melampiaskan frustrasi. Tapi di saat tergelap, pengaruh pelatih Anzai kembali terlihat. Mitsui, yang mengidolakan pelatihnya, akhirnya menyerah. Ia meminta maaf dan memohon untuk kembali bermain basket.
Kembali ke pertandingan. Bola meluncur dari tangannya, terbang mulus ke arah ring, dan masuk sempurna, menambah 3 angka untuk Shohoku. Haita! Sejenak, semua terdiam. Lalu, sorakan pecah dari bangku penonton dan pemain Shohoku. Sementara itu, di sisi lawan, para pemain Rionan tampak terpaku. Pelatih Taoka membaca situasi, segera meminta timeout. Sementara di papan skor, Shohoku unggul 68-64. Pemain Shohoku merayakan keberhasilan tembakan Kogure dengan sukacita. Di tengah keramaian itu, Kogure menyadari bahwa ia telah melangkah jauh sejak masa SMP-nya bersama Akagi. Kini, ia berdiri sebagai bagian dari tim yang penuh semangat dan mimpi besar, siap menaklukkan kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.